Kenapa? Karena dari Tuhan. Jadi jangan dilawan, itu kan dari Tuhan. Sakit penyakit itu dari Tuhan. Ya udah terima aja. Itu terjadi loh saudara, terjadi tidak sedikit. Yes. Jadi kalau itu dia berhasil membuat orang itu berpikir penyakit itu dari Tuhan, ya terima saja sudah. Tapi anehnya, orang banyak berpikir, oke ini penyakit dari Tuhan. Tuhan mau mengajari saya sesuatu mengajari saya kesabaran, mengajari saya disiplin dari penyakit ini. Tapi anehnya dia minum obat supaya sembuh. Berarti apa? Dia minum obat supaya kehendak Tuhan tidak terjadi. Kalau dia berpikir Tuhan berkehendak saya sakit supaya saya jadi lebih baik karakter saya, ya udah dong jangan minum obat. Ngerti nggak maksudnya? Biarlah engkau tetap sakit karena itu kehendak Tuhan toh. Ada yang salah di sini, bener gak? Halo, pemikiran manusianya ada yang salah. Orang berpikir bahwa misalkan, oke, ini kehendak Tuhan, oke Tuhan aku terima sakit penyakit ini. Aku tahu engkau yang mengajari aku sesuatu dari penyakit ini. Tapi dia minum obat, dia pergi ke dokter supaya sembuh. Berarti dia melakukan sesuatu menentang kehendak Tuhan. Bener nggak sih? Come on, let's think. That's a lie from the enemy. So please, let's just be smart. Gitu loh. 1 Yohanes 3 ayat 8. 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Saya bacakan yang versi New King James ya. Kalimat yang keduanya ya. For this purpose. Untuk tujuan ini. Purpose. For this purpose. The Son of God was manifested. That he might destroy the works of the devil. Ya. Purpose-nya the Son of God. Tujuannya the Son of God apa? To destroy the works of the devil. Read again carefully. Untuk itulah anak manusia dimanifestasikan. Ya, to destroy the works of the devil. Garis bawahi to destroy the works of the devil. Nah, sekarang pikir baik-baik. Pelayanan Yesus apa? Waktu di atas muka bumi. Saudara tahu tentunya. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons. Berarti itu adalah the works of the devil. So sickness and disease, ya, itu ada di area the devil. Maka harus di-destroy sama anak manusia, Jesus. Kalau kita berpikir kehendak Tuhan otomatis jadi, itu akan membuat kita pasif, saudara. Satu, pasif. Dan kedua, pada saat sesuatu dilontarkan musuh kepadamu, ya, karena kita berpikir, oke, kehendak Tuhan pasti jadi, kita akan mikir, oh ya berarti ini kehendak Tuhan dong. Ya udah saya terima aja. No, you have to know your Bible. You have to know your God. Ya. Makanya saya ulang sekali lagi. At the end of the day yang akan membuat kita tetap berdiri ada understanding about the love of the Father. Kalau itu tidak solid, we are in danger, saudara. Saya waktu di grup Melbourne saya ngomong begini. Guys, you have to read your Bible. If you don't read this, your life in danger. That is very strong statement. Kenapa? Because you don't know what God wants. Kau tidak akan tahu kehendak Tuhan. Semua sudah ditulis di Alkitab. Itu kehendak Tuhan. Yesus sudah memberikan contoh 3,5 tahun. Direkam di dalam 4 Injil. Matthew, Mark, Luke, and John. Itu kehendak Bapa. Karena dia bilang, yang kulakukan adalah kehendak Bapa. Aku tidak melakukan sesuatu dari diriku sendiri. Jadi kehendak Bapa seperti apa? Ya itu yang dilakukan Yesus. Lakukan seperti itu. Di luar itu berarti bukan kehendak Bapa. Simpelnya seperti itu. Kalau kita nggak tahu, kita akan diombang-ambingkan. Kita akan bingung. Dan ingat sekali lagi, kemenangan musuh kita itu sebetulnya gampang. Pada saat kita bisa berpikir, ya, bahwa apa yang sebetulnya bukan kehendak Tuhan, kita anggap itu kehendak Tuhan, itu kita sudah kalah. Dan dia sudah menang, saudara. Bumi ini diberikan kepada manusia. Kalau saudara ingat pelajaran tentang the kingdom of God, ya, God is king. Kingdomnya di mana? Unseen realm, realita yang nggak kelihatan. Heaven. Makanya waktu Yesus ngajarin berdoa, Father,
yang ada di mana? Bapa kami yang di surga. Heaven is unseen realm. Itu realmnya dia, realitanya dia. Domainnya dia. Lalu dia menciptakan domain baru yang namanya bumi. Manusia belum ada waktu itu. Diciptakan namanya bumi. Oke. Lalu harus ada kingnya. Domain yang namanya bumi ini harus ada penguasanya, kingnya. Makanya hari terakhir dia ciptakan kingnya, rajanya. Dan dia mau si raja ini, penguasanya ini, yang diciptakan di hari terakhir, harus sama-sama aku, dia bilang begitu. Makanya dia bilang, let us make man in our image. Kenapa? Karena tugasnya juga akan sama. Fungsinya, DNA-nya sama. Yaitu apa? Memerintah, dan menjadi representatifnya dia di kerajaan, domain, yang namanya earth, bumi. Gitu loh. Dan dia udah bilang, let them have dominion. Jadi istilahnya, areaku, realitaku adalah yang nggak kelihatan. Heaven, unseen realm. Bumi adalah realm yang seen, terlihat. Itu bagianmu. Gitu loh. Makanya diberi kuasa untuk mengendalikan. Diberi otoritas untuk mengendalikan. Gitu loh. Jadi yang in control sebetulnya apa? You. That is dangerous. Kuasa dan otoritas itu bahaya. Kalau kita nggak kenal sama dia, it is dangerous. Ya. Makanya dibilang bahwa engkau itu adalah perwakilannya dia. God's ambassador. God's ambassador kan. Ambassador itu apa? Mewakili sebuah negara. Tapi ditempatkan di negara lain. Itu kan duta besar. Benar nggak sih? Kita bilang engkau adalah duta besar. Ambassador. God's representative. Filipi 3:20. Engkau adalah duta besar. Duta besar adalah seorang yang mewakili sebuah negara ditempatkan di negara lain. Siapa? Manusia itu. Gitu, ditempatkan di another kingdom. Oke. Untuk apa? In control. Oke. Nah, sekarang kita akan jawab pertanyaan gini. Lalu bagaimana dengan bencana alam? Simple jawabannya. Bencana alam kan manusia tidak bisa mengendalikan. Nah, gini. Untuk tahu jawaban itu sebetulnya sama dengan sakit penyakit gimana dong? Orang akan bilang sakit penyakit tidak bisa kita kendalikan. Apa iya? Tidak bisa kita kendalikan. Kalau Tuhan udah bilang let them have dominion, itu engkau diberi kuasa atas apa yang ada di bumi. That is original plan. Tapi pada kenyataannya kan tidak seperti itu karena manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, saudara harus ingat kejatuhan Adam itu mengubah segala rencana yang ada, rencana Tuhan dari awal. Ya. Gini, rancangan Tuhan itu adalah baik. Ya, jangan lupa Jeremiah 29:11. Just want to make sure that you know it's in the Bible. Okay, anyone please? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada kepadaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Oke, sekali lagi rancangannya apa? Yaitu, setelah kata yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Oke. Memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Nah, I want you to stop there, garis bawah ini. Yaitu apa? Sekali lagi boleh, Alex? Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dan bukan rancangan kecelakaan. Oke? Dan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan damai sejahtera dan bukan. Itu jelas banget. Berarti kalau ada kecelakaan, itu rancangannya siapa? Halo? This is very easy. You know. Karena dia bilang, rancanganku itu bukan rancangan kecelakaan. Berarti kalau ada kecelakaan, bukan rancangannya dia dong. Oke? Jelas. Ya. Rancangan apa? Damai sejahtera. Berarti kalau ada damai sejahtera, berarti rancangannya dia. Tapi kalau ada yang bertentangan dengan damai sejahtera, itu berarti bukan rancangan Tuhan. Jelas. Harus settle, harus firm, harus solid. Oke. Nah, back to Genesis, kejadian. Oke, sebelum Adam jatuh, tidak ada yang namanya kematian. Ya.
Saudara sudah tahu harusnya. Karena kematian baru masuk ke dalam kehidupan manusia setelah Adam jatuh. Setelah dia makan buah itu. Ya. Kalimatnya jangan lupa. The day you eat, when you eat the fruit, you shall surely die. Engkau mati. Saat engkau makan buah itu, engkau pasti mati. Berarti jika engkau tidak makan, engkau tidak mati. Simpel toh? Mati, yang namanya kematian itu hanya bisa masuk jika engkau makan buah itu. Ya, kita tahu ceritanya, sudah. Oke, segitu Adam jatuh, semua yang berkaitan dengan death masuk. Berarti apa? Kejatuhan Adam itu kan dosa kan, sin. Jadi efek dari dosa itu apa? Death. Tapi bukan cuma death. Teman-temannya death ini, sickness and disease, kan saya bilang, sickness and disease itu death juga. Iya. Sickness and disease itu death. Kategorinya sama. Bencana alam itu menyebabkan manusia mati apa hidup? Mati, itu juga. Gitu. Saudara tidak pernah terbayang bahwa di Taman Eden, kalau Adam tidak jatuh, itu akan ada bencana alam, toh? Alkitab berkata, the earth is groaning, waiting for the manifestation of the sons of God. Bumi ini sedang groaning itu apa ya? Mengeluh, sakit bersalin, menantikan anak-anak Tuhan untuk dimanifestasikan. Bayangin, this is you. Gitu. Kalau Adam itu menguasai semuanya bumi. Plan awalnya itu peace, damai sejahtera, tidak ada kecelakaan, tidak ada sakit penyakit. Jadi segala sesuatu itu adalah akibat dari dosa. Pokoknya begitu dosa, maka semuanya masuk. Yang buruk, you name it, yang buruk itu masuk hanya karena pintunya dibuka. Apa pintunya? Dosa. Sakit, penyakit, kematian, dan seterusnya masuk situ. Segala jenis kesehatan masuk ke situ gara-gara pintunya dibuka, kurang lebih begitu. Apa itu? Dosa. Makanya Alkitab simple, ya, the wages of sin is death. Upah dosa adalah maut. Udah, maut itu ya semuanya, dari yang levelnya kecil sampai yang benar-benar mati. Gitu. Kalau itu nggak ada, itu tidak akan ada kematian. Termasuk apa? Bencana alam. Gitu. Sakit penyakit udah jelas, gitu loh. Now this is not easy, this is heavy, and this is deep. Makanya tadi berdoa bahwa the Holy Spirit that will reveal this to you. No, this is not easy. Gini loh, saudara. Kita nggak ingin, rasanya hati kita tidak ingin menyatakan bahwa Tuhan rencanamu tuh nggak selalu jadi loh. Kenapa? Karena kita tahu Dia Maha Kuasa. Tapi jangan lupa tadi 1 Petrus 5 ayat 8, kau tuh ada musuhnya. Kerjaannya musuh itu apa? Kerjaannya musuh itu mencegah supaya rencananya dia nggak jadi. As simple as that, saudara. Musuh itu kerjaannya itu mencegah supaya jangan sampai bumi ini jadi kayak surga. Nah, sementara kita harus mendoakan supaya bumi ini persis seperti di surga. Seperti surga itu seperti apa? Seperti kondisi Adam sebelum jatuh. Tidak ada sakit, penyakit, tidak ada kematian, dan seterusnya. Peace, gitu. As simple as that. Dan itu harus dilakukan oleh yang namanya manusia. Kenapa Tuhan nggak melakukan sendiri? Tidak bisa. Karena areanya dia itu adalah unseen. Heaven. Domainnya dia itu heaven. Bumi ini domainnya engkau dan aku. Jadi yang harus melakukan engkau dan aku. Makanya God is in control through you and me. Saya harap saudara nangkep ya. Gitu loh. Itulah kenapa saya udah pernah bahas ini. Kenapa pada saat Cornelius berdoa kepada Tuhan, ya, akhirnya dikirimlah manusia yang namanya Petrus, walaupun jaraknya jauh. Kenapa Tuhan nggak ngirim aja malaikat langsung? Kenapa mesti bilang sama Cornelius kirim orang ke sana, ada orang yang namanya Petrus. Lalu Tuhan di waktu yang sama ngomong sama Petrus, nanti ada orang yang mencari kamu, ikut dia. Kamu akan dibawa ke rumah Cornelius. Itu mereka dipertemukan. Petrus berkhotbah, Cornelius sekeluarga diselamatkan. Bukankah lebih gampang kalau Tuhan mengutus malaikat? Yes, tapi domainnya itu bukan domainnya malaikat, domainnya engkau dan aku, saudara. Makanya tugas pemberitaan Injil itu tidak diberikan kepada makhluk yang nggak kelihatan, tetapi kepada anak manusia. Gitu. Kenapa pada saat Tuhan membereskan semua kekacauan yang disebabkan oleh Adam, dia harus datang jadi manusia. Nggak bisa dari surga aja, nggak bisa.
Karena bumi domainnya adalah domainnya manusia. Maka dia harus datang sebagai manusia juga. Sebagai Adam juga, toh. Oke, saya open question ini ya. Oke, tadi ada dari Yanti ada. Oke, waktu Yesus disalib, saat itu juga sakit penyakit dan segala dosa, ya. Baik itu disalib itu dia menebus segala dosa. Yes, betul. Dan dia mengatakan sudah selesai. Berarti apa? Sebuah proses selesai. One proses selesai. Tapi belum semua. Kenapa? Dia berkata it is finished itu disalib. Satu proses selesai. Tapi proses yang lain baru saja mulai. What is that? Karena dia harus masuk ke dalam dunia orang mati toh. Untuk ngambil apa? The keys. Ingat ya. Maka dia bangun lagi minggunya. One process is done. It is finished. Lalu dia mulai proses yang lain yang di bawah bumi nggak kelihatan. Dia rebut kunci. Kunci maut dikatakan. Death. Makanya Paulus bisa ngomong, hai maut di mana sengatmu? Karena dia tahu. Udah ada kuncinya. Oke, dia naik bangkit hari Minggu. Satu proses selesai yang di bawah. Selesai semua penebusan? Belum, saudara. Ya kan, berjalan di bumi 40 hari, lalu dia naik surga, lalu dia mencurahkan rohnya. Itu baru komplit. Manusia menerima roh kudusnya. Komplit. Itu membuat manusia bisa melakukan the ministry of Christ. Oke. Nah, pertanyaannya gini tadi. Ya, kalau sudah selesai, ya dosa sudah ditebus. Ya. Kemudian saat Yesus menampakkan diri di hadapan para murid, Yesus memberikan amanat agung. Yang salah satunya adalah menyembuhkan orang sakit. Pertanyaannya adalah, jika segala penyakit sudah ditebus saat Yesus menyerahkan nyawa mati di kayu salib, kenapa Yesus masih memberikan tugas lagi kepada muridnya untuk menyembuhkan orang sakit? Menarik, saudara. Ada yang mau coba jawab nggak? Saya rasa harusnya sudah ada yang tahu. Kalau sudah ditebus, kenapa masih ada tugas itu? Yang Yesus bilang, kau menumpahkan tangan atas orang sakit, ke orang itu akan sembuh. Kenapa? Karena nggak semua orang percaya Tuhan Yesus. Tidak semua Dan orang yang nggak percaya Tuhan Yesus ya butuh kesembuhan itu. Yes, as simple as that. Jadi gini, saudara. Penebusan, dia mati di salib, itu dia menyediakan. For free. Salvation is free, ya, ingat ya. Keselamatan disediakan. Nih. Semua orang terima nggak? Belum. Ada yang terima? Ada. Yang nolak? Banyak. Tapi disediakan. Disediakan. Buat siapa? Buat semua orang. Saya ulang ya. Mati. Disediakan. Salvation. Buat siapa? Semua orang. Sediakan. For free. Yes. Betul. Tapi yang dapat hanya yang menerima. Diberikan, tapi tidak semua orang menerima. Yang dapat hanya yang receive. Nah, saudara tahu paket salvation itu bukan cuma dosa kita diampuni, tapi termasuk healing in the atonement. Tahu ya kenapa ya? Karena by his stripes you are healed. Yesus menderita, dicambuk itu before dia disalib. So the whole package, bukan cuma dia naik salib, tapi termasuk dilukai. Stripes. Stripes itu it's for your healing, your body. Makanya by his stripes you are healed. Physical healing. That's the package. Sama seperti itu. Diberikan. Semua orang terima nggak? Belum tentu. Makanya itu dimasukkan ke dalam tugas manusia. Ya kan? Beritakan Injil kepada semua makhluk. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke? Lalu kau akan menumpahkan tangan atas orang sakit, orang itu sembuh. Gitu. Kenapa seperti itu? Karena belum semua orang percaya. Itu tadi dijawab udah. Belum tentu semua orang percaya. Yang menerima adalah hanya yang percaya. Diberikan. Gratis, yes. Gitu loh. Jadi tugas kita itu sebetulnya kayak itu ministering people supaya mereka menerima apa yang sudah disediakan. Jadi kita tidak susah payah ngambil nih loh, ini enggak, sudah disediakan. We minister to people supaya mereka menerima apa yang sudah disediakan oleh Yesus saat dia menebus. Misalnya. Jadi seperti itu. Oke, next question adalah bagaimana dengan pernyataan rencana Tuhan tidak pernah gagal? Nah, gimana coba? Bagaimana dengan pernyataan statement itu? Rencana Tuhan itu tidak pernah gagal.
Loh, God is sovereign. Dia maha. Maha itu udah paling top. Maha tahu, maha kuasa. Maha tahu berarti nggak ada yang lebih tahu dari dia. Maha kuasa tidak ada yang lebih berkuasa daripada dia. Ya, pokoknya maha itu udah semuanya deh. Bagaimana dengan pernyataan rencana Tuhan tidak pernah gagal? Paling gampang apa? Kembali ke kejadian. So, Genesis is amazing karena itu menjelaskan semua isi hati Tuhan pada saat dia pertama menciptakan manusia. Gitu. Nah, God is master in everything. Dia master, dia maha semuanya. Pada saat dia punya rencana atas sesuatu, seseorang, atas sebuah bangsa, ingat, ada musuh toh. Musuh itu dari zaman di Taman Eden udah ada loh. Ya. Ya kan? Tadi yang ditulis surat Petrus ya. 1 Petrus 5 ayat 8 itu si musuh itu, yang kita musuhmu yang berjalan berkeliling tadi, itu waktu zaman di Taman Eden udah ada toh. Ya. Dia punya rencana kan? Tuhan punya rencana. Ya, rencananya apa? Bikin manusia untuk menjadi penguasa di domain yang baru namanya bumi. Ciptakanlah Adam. Itu rencana dia. Ternyata si jahat tahu rencana itu. Jadi dia berusaha apa? Menggagalkan rencana Tuhan. Dan kita tahu ceritanya Adam jatuh ke dalam dosa. Pertanyaannya, gagal nggak rencana Tuhan? Gagal nggak? Saya ulang ya. Saya ulang. No, this is simple. This is simple. Ya. Dia punya rencana bikin manusia yang mirip sama dia. Bikin tuh Adam. Oke, dikasih kuasa, dikasih roh kudusnya sehingga mirip. Taruh di bumi jadi penguasa. Oke, dikasih hukumnya. Satu cuman, jangan makan pohon yang itu. Oke. Musuh dengar. Lalu dia memperdaya karena yang diinginkan adalah kuasanya. Mau diambil kuasanya. Berhasil diambil. Bukan diambil, diserahkan lagi sama Adam. Pertanyaannya, rencana Tuhan yang pertama tadi, dia mau bikin manusia yang mirip sama dia untuk menjadi penguasa di bumi. Gagal nggak? Enggak. Nggak. Kenapa nggak? Karena Allah mengirimkan Tuhan Yesus untuk menggenapi rencana awalnya. That's it. Ya itu jawabannya. Jadi gini loh, saudara kata gini, Tuhan punya rencana apapun juga. Musuh itu selalu pasti berusaha menggagalkan itu. Membelokkanlah, menggagalkanlah, dan sebagainya. Ya. Pada saat Adam jatuh ke dalam dosa, kelihatannya musuh berhasil menang. Ya kan? Kelihatannya berhasil menang, kelihatannya berhasil menggagalkan rencana Tuhan. Tapi jangan lupa, He is God above all. Dia master dalam segalanya. Begitu Adam gagal, yang gagal itu Adam sebetulnya. Rencananya gagal nggak? Saudara lihat baik-baik. Begitu Adam jatuh, ya langsung dia membuat sesuatu yang baru, rencana yang baru apa? Dia bilang, ya, aku akan membuat permusuhan antara keturunan wanita ini dan kau. Ingat ya? Ingat ya? Keturunan wanita ini akan meremukkan kepalamu. Itu kalimat itu berbicara tentang apa? Suatu saat ada keturunan wanita. Siapa itu? Yesus kan? Ya, keturunan wanita bukan keturunan pria. Lalu, makanya dia lahir dari wanita, virgin. Maka dia bilang keturunan wanita. The seed of the woman akan menghancurkan kepalamu. Gitu. Pada akhirnya berhasil. Walaupun kelihatannya dibelokkan selama 4.000 tahun. 4.000 tahun. Jarak antara Adam yang pertama sama Adam yang kedua 4.000 tahun. Tapi pada akhirnya berhasil. Gitu. Nah itu menjawab. Rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Itu begitu. Mau sepinter-pinter apa musuh, yang itu lebih pinter. As simple as that. Oke, janji Tuhan. Lalu yang kedua. Bagaimana dengan janji Tuhan pasti akan dipenuhi? Yes, betul sekali. Ya, saudara melihat begini, janji Tuhan selalu dipenuhi oleh siapa? Oleh Tuhan. Betul. Pada saat dia berjanji kepadamu, kepada manusia, dia pasti penuhi. Pasti penuhi. Tapi pertanyaan, engkau bisa mengacak-acak janjinya nggak? Bisa. Gitu loh. Jadi dia punya plan dalam kehidupan kita. Apa tadi? Rancangan damai sejahtera. Jangan lupa Yeremia 29 ayat 11. Dan bukan rancangan kecelakaan. Ya, it's plan, rencana.
segala kebaikannya. Kalau saudara ingat Efesus 1 ayat 3, dia telah memberikan all heavenly blessing, all, segala berkat rohani. Efesus ayat 3. Itu janji toh? Digenapi, pasti digenapi. Pertanyaannya, nyampe nggak ke diri kita? Itu lain cerita. Itu bukan tergantung dia, karena bukan, kalau ada miss di tengah-tengah sehingga itu belum nyampe, itu bukan gara-gara yang bikin janji, tapi gara-gara orang yang dijanjiinnya itu. Gitu loh. So the problem is not in God, tapi here. Gitu. Karena dia begitu ngomong itu pasti digenapi. Itulah kenapa Israel, saudara paham, kenapa Israel itu sudah dipilih dari semula. Itu berapa kali bangsa Israel membelot meninggalkan Tuhan dengan menyembah berhala. Itu sering, saudara, sering banget bertobat. Oke, dibebaskan, ditebus, oke, jalan sebentar, menyembah berhala lagi, menyembah Allah lain, dan seterusnya. Bolak-balik, tapi kesetiaan dia tidak pernah berubah. Karena apa? Udah keluar dari mulut dia. Dipenuhi pasti. Kalau selama kehidupan bangsa Israel beratus-ratus tahun atau beribu-ribu tahun, itu jatuh bangun ya karena mereka sendiri, bukan karena Tuhannya. Dia setia. Karena dia begitu keluar dari mulut dia, itu pasti dia genapi. Yes, nah ini menarik nih. Tuhan memberikan kuasa kepada manusia. Ini pertanyaan berikutnya. Tuhan memberikan kuasa kepada manusia, tapi kenapa ada dukun atau paranormal ya yang punya kuasa dari iblis dan mengatasnamakan Tuhan? Ya, Tuhan memberikan kuasa pada manusia. Nah, sebetulnya gampang ini jawabannya. Jadi gini, saudara ingat baik-baik ya. Ini sebenarnya udah terjawab tadi ya. Tuhan itu punya rencana, punya plan. Ya, tapi jangan lupa, saat di 1 Petrus 5 ayat 8 ada apa? Musuhmu yang berjalan berkeliling. Ya. Ya. Musuhmu itu punya karakter apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. 1 Petrus 5 ayat 8 tadi bilang apa? Musuhmu berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa untuk ditelan. Jadi siapapun dia, apapun rencana Tuhan, ya, si musuh itu selalu akan berusaha menggagalkan dengan berbagai cara. Nanti dibilang nih, kenapa ada dukun atau paranormal? Nah, dukun paranormal ya, ini udah dibilang punya kuasa dari iblis. Ya. Jadi mereka itu punya kuasa. Yes, betul, tapi dari yang gelap. Gitu loh. Dan tujuannya cuman satu. Menguasai manusia, udah cuma itu. Dan mengatasnamakan Tuhan, yes, bisa. Makanya Alkitab berkata apa? Bahkan si jahat pun, si iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Saudara pasti ingat kan, ini belum lama som kan. Saudara pasti ingat kan yang cerita si siapa? Paulus, ya. Pada saat dia dalam mission trip, ada seorang wanita yang tukang tenung itu, ya kan, ada roh tenung. Wanita tersebut si wanita yang punya roh tenung itu mengatakan sesuatu yang benar loh. Dia mengatakan ini adalah hamba Tuhan yang maha tinggi. Benar, statementnya benar. Tapi dia tahu, Paulus, the spirit is not from God. Gitu loh. Jadi bisa seperti itu, yes, betul. Pokoknya intinya cuman ada dua hal. Kalau tidak gelap pasti terang, kalau tidak terang pasti gelap. Jadi namanya ilmu itu ilmu hitam, ilmu putih, pokoknya segala ilmu yang is not from Jesus udah pasti gelap. Apapun itu. Ya, dan juga bisa terjadi kesembuhan. Wah, berasal dari si jahat. Nah, saudara kalau baca ke kitab Wahyu, saudara tahu bahwa si jahat itu bisa membuat mujizat juga. Bisa. Itu ada di kitab Wahyu. Ya. Si jahat bisa membuat mujizat juga, bisa, saudara, bisa. Jadi kalau saudara lihat yang kayak kesenian daerah segala macam yang ada kuasa-kuasa supernatural, itu beneran, saudara. Tapi kuasanya dari gelap, gitu loh. Ini pertanyaannya. Dan juga bisa terjadi kesembuhan. Jadi gini, saudara. Bedanya apa kesembuhan yang dari sono sama yang dari Tuhan? Gitu. Apa? Ada tumbal. Itu dia. Kalau yang dari sana tidak pernah free. Jangan salah, nggak pernah free. Ada tumbalnya. Pasti. Udah pastilah. Gitu.
Kalau yang berasal dari Tuhan kita, it's free. Karena dari awalnya it's free. Dari awalnya kembali ke kejadian. Ya. Dia memberikan semuanya for free. Tapi kalau segala sesuatu yang lain yang didapat bukan dari dia, tidak pernah free. Pasti ujungnya ada syaratnya. Itu tadi apa yang dibilang? Tumbal. Gitu. Bisa. Tapi bagaimana dengan hal yang tidak baik yang terjadi karena pekerjaan si jahat? Apa yang harus kita lakukan jika itu terjadi? Oke, berarti begini. Kita tidak bisa tinggal diam. Dan kita tidak boleh tinggal diam terhadap apa yang dilakukan musuh. Makanya, kau harus lawan. Oke, yang disebut ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yes. Ingat, lawanlah siapa? Iblis. Itu siapa dia? Musuh ya. Musuh yang tadi di 1 Petrus 5 ayat 8 itu ya. Yang seperti singa. Mengaum-ngaum, mencari mangsa. Itu dia. Disuruh ngapain? Lawan. Suruh lawan toh. Itu juga musuh yang sama yang ada di Yohanes 10 ayat 10 yang dikatakan sebagai pencuri, yang mencuri, membunuh, membinasakan. Disuruh ngapain? Lawan. Tapi kalimatnya, makanya perhatikan baik-baik. Kalimatnya, sebelum kau melawan, kau harus apa? Dari depan? Yourself. Apa? Submit yourself to God. Yes, submit yourself to God. Tunduklah kepada Tuhanmu. Submit yourself to God. Baru habis itu, lawanlah musuhmu. Akibatnya apa? Resultnya, dia akan apa? Lari. Itu tertulis, saudara. Submit dulu yourself to God and resist. Resist to actively fight against. Lawanlah. Nah, ini menjawab pertanyaan ini. Bagaimana dengan hal yang tidak baik yang terjadi karena pekerjaan si jahat? Lawanlah. Nah, ini menjadi jelas. Lawanlah itu termasuk jika apa? Jika dia melakukan suatu pekerjaan yang jahat dalam bentuk sickness and disease, sakit penyakit, maka apa? Lawanlah. Tapi ingat, sebelum lawan, submit to God. Nah, kita nggak akan bisa submit to God jika kita tidak tahu isi hati Tuhan. Kalau kita nggak baca ini. Makanya tadi saya pernah bilang di grup Melbourne, if you don't read your Bible, you are in danger. Ya, I have to close karena sudah 8:30. Oke, jadi ingat ya bahwa ini ada 38 poin, so please read these things carefully. And you pray over this. Ya, karena beberapa gini, saya udah cerita pertemuan lalu bahwa ya, ada 3 jenis unbelief ya. Ya. Yang paling susah dilawan adalah unbelief yang dikarenakan wrong teaching. Itu mendestroynya itu butuh proses. Karena wrong teaching itu bisa menjadi sebuah tradisi. Kita berkata tradition itu bisa membuat the word of God of non-effect. Bisa membuat firman Tuhan ini nggak ada artinya gara-gara tradisi. Tradisi itu sesuatu yang sudah dipercayai bertahun-tahun turun-temurun, yang dianggap sebagai sebuah kebenaran, tapi belum tentu benar. Biasanya nggak benar. Makanya disebut tradisi. Itu strong, saudara. Bisa lebih kuat dari firman. Nah, itu yang harus kita hancurkan. Kenapa kita hari ini belajar bahwa remember, the will of God, ya, kehendak Tuhan tidak otomatis terjadi. Bisa nggak terjadi? Bisa. Gitu. Apakah saudara berani menganggap itu sebagai, oh, this is the truth, atau enggak, it's up to you. Tapi kita sudah lihat contoh-contoh di Alkitab. Kita sudah lihat kehendak Tuhan tidak otomatis terjadi. Tidak. Jadi kalau ada orang yang bilang, ya kalau Tuhan berkehendak pasti jadi. Saudara tidak perlu berargumen. Tidak perlu. Karena percuma nanti daripada bertengkar. But the thing is this, kalau ada statement seperti itu dari siapapun juga temanmu, kalau kehendak Tuhan pasti jadilah. Kalau Tuhan berkehendak pasti jadilah, udahlah. Itu akan membebaskan kita dari tugas kita, amanat agung. Ngapain kita nginjilin orang, ngapain kita melayani kesembuhan, toh Tuhan berkehendak dia sembuh, ntar juga dia sembuh. Ngerti nggak? Enggak, saudara, enggak. Ada musuh. That is our work. Itulah our ministry. Kehendak Tuhan tidak otomatis jadi.
Kalau kita punya mentalitas kehendak Tuhan pasti terjadi, kita akan kipas-kipas aja, udah diam aja. Dan jika ada sesuatu yang buruk terjadi, kita bisa, oh ya itu karena Tuhan yang bikin. No, it's not. So again, meditate on the word of God. Meditate. Dan yang penting, remember your training. Remember your training. Jangan sampai lupa. Maka itu ada 38 poin. So if you can memorize, that is good. That is good.